Setiap hari, ia hidup dalam ketakutan yang tidak terlihat. Dari luar, ia tampak baik-baik saja, tapi di dalam, pikirannya selalu berlari tanpa henti. Dan yang menyelamatkannya bukan obat mahal, bukan terapi panjang, tetapi latihan 3 menit yang mengembalikan dirinya ke saat ini. Bertahun-tahun, ia menyimpan satu rahasia, bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Ia bisa tersenyum, tapi tangannya gemetar. Ia bisa berbicara, tapi dadanya terasa sesak. Ia bisa berada di ruangan ramai, tapi hatinya seperti berada di jurang. Wanita itu bernama Nara. Dan selama hidupnya, ia mengira kecemasannya adalah bagian dari dirinya. Sesuatu yang sudah ia terima sebagai normal. Kecemasannya muncul kapanpun. Saat bangun tidur, saat makan, saat bekerja, bahkan saat hal sedang baik-baik saja. Kadang ia merasa seperti ditarik ke masa lalu, kadang seperti didorong ke masa depan. Tapi ia jarang berada di satu tempat. Saat ini, hingga suatu pagi, terjadi sesuatu yang memaksanya berhenti. Ia sedang di kamar mandi, bersiap bekerja. Tiba-tiba kepalanya berputar dan tubuhnya panas dingin. Seakan dunia runtuh menimpanya. Ia tertuduk di lantai kamar mandi, terisak, gemetar, dan merasa dirinya gagal. Untuk pertama kalinya, ia berkata, "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Hari itu ia izin kerja dan duduk di kamar sendirian. Ia membuka YouTube, mencari apapun untuk menenangkan diri, dan tanpa sengaja menemukan video tentang present moment awareness, kesadaran yang fokus hanya pada detik ini, tanpa larut ke masa lalu, tanpa melompat ke masa depan. Ada satu kalimat yang membuatnya berhenti. Kecemasan tidak hidup di masa kini. Ia hanya hidup dalam pikiran yang berlari ke masa depan atau masa lalu. Nara menatap layar lama. Entah kenapa, ia merasa kalimat itu berbicara langsung padanya. Ia memutuskan mencoba latihan sederhana dari video itu. Latihan 3 menit untuk kembali ke sekarang. Ia memejamkan mata. Tarik nafas perlahan. Ia fokus pada satu hal. Apa yang benar-benar terjadi di tubuhnya detik ini. Bukan bayangan buruk, bukan ketakutan, bukan pikiran yang berlari. Hanya napas masuk, napas keluar, kaki menyentuh lantai, suara kipas, sinar matahari di kulitnya. Dan sesuatu terjadi. Bukan sesuatu besar, tapi sesuatu yang membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kepalanya diam, meski hanya beberapa detik. Hari pertama, ia lakukan sekali. Hari kedua, 2 kali. Hari ketiga, ia coba ketika anxiety mulai muncul. Semakin sering ia kembali ke momen ini, semakin ia merasa hidupnya punya ruang. Cemasnya tidak hilang, tapi cengkeramannya melemah. Ia mulai belajar. Saat kecemasan datang, bukan berarti ia akan runtuh. Bukan berarti ia kacau. Bukan berarti ia salah. Itu hanya tanda tubuhnya minta ia kembali ke sekarang. Suatu hari di kantor, saat rapat penting, anxiety menyerangnya lagi. Dulu ia pasti panik, tapi kali ini ia menutup mata 2 detik dan bertanya dalam hati, apa yang benar-benar terjadi saat ini? Bukan di kepalaku, tapi di tubuhku. Ia merasakan napasnya, merasa pena di tangannya, mendengar suara AC, melihat cahaya dari lampu. Dan dalam 10 detik, gelombang kecemasan itu surut, seperti ombak yang akhirnya berhenti menabrak karang. Temannya berkata, "Nar, kamu akhir-akhir ini kelihatan jauh lebih tenang. Kamu berubah ya?" Nara tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Nara menyadari sesuatu yang sangat penting. Bukan hidupnya yang berubah, tapi cara ia hadir dalam hidupnya yang berubah. Ia pernah berkata pada rekannya, "Dulu pikiranku selalu berlari. Sekarang aku belajar berjalan bersama tubuhku." Present moment awareness tidak menghilangkan cemas, tapi ia mengembalikan kendali. Ia membuat kita sadar bahwa rasa takut sering muncul dari pikiran yang tidak kita perhatikan. Dan ketika kita kembali ke tubuh, kita kembali ke kekuatan kita. Hidup Nara tidak sempurna,
Tapi kini ia bisa merasakan hidupnya. Satu napas, satu detik, satu momen pada satu waktu. Kalau kisah ini memberi insight untuk Anda, silahkan tekan tombol subscribe.